izin berdiri. Ini dukungan pemerintah dalam mengembangkan industri. Tapi ini raker kedua ini, Pak Agung nggak ada dukungannya, Pak Agung ya? Ada? Nggak ada dukungannya ya dari pemerintah? Belum, Pak. Oh belum. Berarti nggak usah presentasi, nggak ada dukungannya. Masa depan, Pak. Tahun depan gitu. Oke, Bapak Ibu. Tentunya saya juga saya kira kemarin arahan saya ke Bu Bibah ya harus disupport, tapi kita tidak tahu bahwa ini ASA dengan FPPN itu pisah anunya. Nah, yang PPN kita support, udah kita support, kita alokasikan ya, banyak sih, ada 100 juta untuk mobil hias besok gitu. Nah, tapi itu ya saya kira ini satu kesatuan gitu, karena waktu FPPN datang dilaporkan bahwa FPPN hanya fokus terhadap 4 komoditi untuk tanaman hiasnya aglonema sama kopi gajah, untuk buah-buahnya anggur sama alpukat, gitu kan? Berarti sudah kita support gitu. Ternyata nggak ada ya. Soalnya saya lihatnya situ kan, oh ya nggak ada itu komentar itu. Saya aja, Pak. Tapi judulnya itu dukungan, tapi saya lihat kemana nggak ada komentar itu. Ya, itu ada pemerintah juga kan? Ada. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini mau cukup banyak, ini ada 8 ya. Wakilnya lanjut, kita lihat satu-satu arah kebijakan. Nah, Kementerian Pertanian itu memang di era Pak Surya Limpo ini mendorong agar petani itu maju, mandiri dan modern. Oleh karena itu, kalau misalnya supportnya kurang-kurang, karena memang program kita memang supaya petani itu bisa mandiri. Itu memang beda itu era itu kan kita lebih banyak support dengan APBN, tapi sekarang kita menggunakan perbankan. Bapak Ibu untuk diketahui, anggaran Kementerian Pertanian itu dari tahun ke tahun, begitu saya masuk Jakarta itu 35 T. Kemudian tahun kemarin tinggal 15, tahun depan tinggal 14. Jadi turun terus gitu kan. Tetapi di sisi lain penggunaan kur itu meningkat. Jadi dari 50, begitu saya masuk waktu anggaran 35 itu Kementerian Pertanian hanya bisa menyalurkan 20 T. Sekarang tahun 2022 kemarin itu berhasil menyalurkan 110 T. Jadi mandiri itu sebetulnya sekarang sudah mulai terasa. Itu ya. Jadi maju, mandiri, modern. Ini kalau kita lihat struktur ASA tadi ini sudah ada semua. Ada departemen risetnya, ada departemen mulianya. Kalau itu suatu didukung dari riset, didukung dengan kemuliaan, itu pasti akan maju, pasti maju. Lanjut. Nah, kemudian di hortikultura sendiri, ini arah kebijakannya meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar, logistik, didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani. Siapa yang posting tadi? Pak Agung ya? Itu agronemanya sudah mulai dikasih baju kayak buklet itu ya? Nah, itu bagian dari hilirisasi, bagian dari peningkatan nilai tambah. Ibu sekalian, kalau di Krisan itu kalau dijual 3, 4, 5 tangkai itu cuma 50.000, tetapi begitu dibikin buklet itu 250.000. Itu dengan kreasi. Mobil hias saya hitung-hitung itu biayanya tidak lebih dari 10 sampai 20 juta. Sekarang di Tomohon itu yang sudah internasional 100 juta. Di FPPN besok itu harganya 80 juta satu mobil hias.
Jadi ini dilihat peningkatan nilai tambah itu dengan kreasi. Nah, jadi walaupun sama-sama agronema yang kita jual, tapi ada kreasinya, maka itu akan berbeda nilainya. Lanjut. Kemudian strategi pengembangan hortikultura itu kita ada 4 angka strategis. Pertama, pengembangan sentra-sentra itu terkonsentrasi di kampung. Kami menyebutnya kampung buah, kampung sayur, kampung tanaman hias. Kemudian kalau di sentra-sentra tersebut sudah tersedia bahan bakunya, sudah berproduksi, maka kita dorong di sana tumbuh UMKM. Nah, untuk peningkatan nilai tambah tadi, dan kemudian kita juga mendorong digitalisasi. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ini data keragaan hortikultura Indonesia produksinya ini untuk bunga potong kayaknya berfluktuatif ya. Yang biru ini tahun 2013, yang tertinggi itu tahun 2018 ya, kemudian turun mungkin. Nah, kemudian untuk tanaman hias juga hampir stabil itu, melati stabil itu. Lanjut. Ini gambar data ya. Terus lanjut. Dan ini ekspor impornya. Nah, kita lihat tadi yang disampaikan oleh ketua tadi Pak Raden, bahwa kita itu impornya cukup tinggi. Itu yang coklat itu impor, sementara ekspor kita itu, jadi kita neraca kita itu masih negatif ya. Jadi, nah, karena hari ini kita adalah rapat kerja nasional, bisa nggak nanti dari total impor agronema itu mau kita targetkan berapa, harus kita subsidi impor, kita kurangi. Lanjut. Terus kemudian ini Bapak Ibu sekalian, sentra produksi Krisan, ini kabupaten-kabupatennya Mawar, Melati, Anggrek. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, tantangan dalam pengembangan hortikultura itu tren pasar yang dinamis. Kita harus mengetahui bahwa tanaman hias ini passion. Dulu kita akan booming ya, gelombang cinta gitu. Sekarang tidak bergelombang lagi, dia muncul janda bolong. Tapi beda dengan agronema. Agronema tidak dinamikanya cukup stabil ya, cukup stabil. Nah, tapi oleh karena itu, untung di ASA itu sudah ada departemen pemulihan dan departemen riset. Apa fungsinya? Departemen pemulihan, departemen riset harus bisa menjawab selera pasar. Tahun depan, 2 tahun depan seperti apa sih selera pasar gitu kan? Nah, itu dijawab oleh departemen riset dan pemulihan tadi. Kemudian dukung kebijakan untuk peningkatan ekspor, kita sangat mendorong. Kalau bagi pihak besok Pak Dirjen, Pak Menteri berangkat ke Eropa, kita ada namanya program ODICOF, One Day with Indonesia Coffee, Fruit and Floriculture. Jadi kita ajak para pelaku, produsen, kemudian eksportir yang mau, produknya kita fasilitasi, tapi kalau tiketnya itu masing-masing. Dan nanti langsung kita pertemukan di negara yang kita laksanakan dengan buyer. Pengalaman tahun 2022 itu kita dapat kontrak sampai 7T itu. Nah, ini jadi kita mendorong untuk ekspor itu. Di Kementerian Pertanian namanya ada program gerakan peningkatan ekspor 3 kali lipat. Kemudian yang jadi permasalahan lagi kemampuan petani, skill petani, kemudian juga terbatasnya fasilitas ekspor, jumlah komoditas hortikultura yang sangat beragam, dan terbatasnya varietas tanaman yang sudah terdaftar.
kemudian daya saing produk hortikultura kita bandingkan dengan negara lain ini masih dan juga teknologi budidaya yang masih belum optimal. Lanjut. Terus, nah ini Bapak Ibu sekalian, rancangan pengembangan hortikultura tahun 2001 sampai tahun 2004 kami sudah menuangkan di target ini. Nah, kalau kita lihat yang coklat itu adalah target yang support dari APBN itu tahun 2001 61.600 meter persegi, dan tahun 2004 nanti 90.000 meter persegi. Kemudian untuk menghasilkan produksi dan volume ekspor, ini program dari Kementerian Pertanian. Lanjut. Dan rancangan strategis tersebut Bapak Ibu sekalian untuk mendorong ekspor itu tentu kalau dibutuhkan regulasi kebijakan itu kita akan support. Kemudian pengembangan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kemudian pengawalan pembinaan kita lakukan, dan pengembangan produksi, penyediaan sarana-prasarana ini walaupun terbatas tapi kita laksanakan. Lanjut. Ini Ibu pengembangan kampung hortikultura. Ini kita memberikan dukungan baik itu dalam bentuk fasilitas sarana dan prasarana, kemudian bimbingan teknis mempercepat adopsi teknologi, kemudian penguatan kerjasama kemitraan. Kita juga besok ada acara temu bisnis ya, misalnya itu ada itu. Nah itu seperti itu, kita juga punya event-event. Kemudian teman-teman yang sesama produsen itu kita dorong juga agar membentuk organisasi. Beberapa tempat kita sudah jadikan mereka koperasi, dan ada juga corporate gitu. Kita dorong di manajemen kelembagaannya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk produksinya tadi kami sampaikan terkonsentrasi suatu tempat agar nanti memudahkan dalam manage, memudahkan di dalam melatih petaninya, memudahkan di dalam pemasaran, harus skala ekonomi. Itu maka bantuan kita berbentuk GH itu kita susun sesuai skala ekonomi. Lanjut. Dan dukungan teknologi dalam pengembangan kampung hortikultura mulai dari perbenihan, kemudian teknologi untuk jaringan semuanya sampai nanti kepada hilirnya, Bapak Ibu sekalian. Terus lanjut. Dan ini realnya pengembangan kampung Pelori, Pak Agung, walaupun di sini dukungan tadi belum ada kayak di ASA, tapi di lapangan kita membantu masyarakat minta petani. Di antaranya ada juga yang anggota ASA. Itu yang kita lihat yang DHD itu sekitar 6.200 meter persegi tergantung GH. Ada di Medan, di Lampung, di Jawa Barat, di Sleman itu. Nah, itu saya yakin itu sebagai besar itu anggota ASA itu. Jadi ada Pak. Wah, di sini nggak ada. Di sini ada gitu. Nah, ada, dukung pemerintah ada. Kalau yang THD itu adalah tanaman hias daun. Jadi sebagian besar tak punya ya. Kalau krisan sama anggrek memang mati, memang bukan, tapi ya ada 6.200 meter persegi. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh kampung florikultura yang di Sukabumi itu Drasena ini sudah ekspor ke berbagai negara, terutama Timur Tengah. Kemudian di Lampung Tengah, nah Lampung Tengah nggak datang ya? Nggak datang. Ya. Ini tahun ini kita support juga ada GH di situ. Kemudian di Sleman, nah saya belum ke sini, Pak Ketua. Nih, kalau yang di Lampung saya sudah. Lanjut. Kemudian di Kabupaten Bogor, ini di kelompok
petani bunga desa, kemudian di Kota Bogor, di Bojongkerta. Ini kita support. Dan kita support tidak hanya di produksi, termasuk juga kelembagaannya. Jadi petani-petani yang di situ kita himpun di dalam kelembagaan, ada yang sudah menjadi koperasi. Kenapa kita harus buat juga kelembagaan? Tadi untuk menjawab himbauan dari ketua tadi. Kalau kita tidak bersatu, tidak berkumpul, saling bersaing, jatuhkan menentukan harga, maka nanti ini akan melemahkan sendiri. Oleh karena itu harus bersatu. Lanjut Bapak Ibu. Ini di contoh-contoh yang sudah sukses sekarang, yang kita support di Sukabumi, di Kota Batu, di Tomohon. Ya. Tomohon itu ya mereka sudah berhasil melaksanakan event internasional. Jadi kemarin sudah yang ke-10 diikuti oleh 35 negara. Jadi saya sampaikan itu masing-masing negara yang diwakili oleh kedutaan itu bawa uang 100 juta ke situ. Jadi mungkin nanti ada mobil hias, USA gitu kan, gitu. Betul. Dan diproduksi oleh masyarakat di situ. Mereka hanya bawa uang saja gitu kan. Jadi kita lihat betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat di situ. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah operasional jangka pendek, ada jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya itu penyediaan benih hortikultura, kemudian gerakan pengendalian atau gerdal, kemudian penyediaan greenhouse, dan kita juga memfasilitasi untuk penyaluran lumpur dan pemasaran secara e-commerce. Dan jangka menengahnya pengembangan kampung hortikultura, pembuatan sumber benihan, pengembangan smart greenhouse. Bapak Ibu sekalian, kami baru tahun ini dan ke depan sudah kerjasama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Informasi. Jadi GH-GH yang kami serahkan ke petani itu oleh Kementerian Kominfo diperkuat dengan internet. Jadi sistem pengairan, sistem pemupukan, drip irrigation itu dikontrol dengan internet dari bantuan Kominfo. Dan itu tahun ini kita mulai. Ada berapa titik? Ada 20 titik tahun ini kita mulai. Dan termasuk nanti GH-GH milik anggota ASA tahun depan kalau kita ikutan juga. Kalau itu memenuhi persyaratan, itu harus di persyaratannya yang diminta, yang harus pemiliknya di situ harus ada yang melek teknologi gitu kan. Kalau nggak, kan nggak jalan juga. Kemudian harus sinyalnya harus ada gitu. Nah, kadang kalau kita ke Papua itu beli HP di Jakarta gitu kan, sebenarnya nggak hidup lagi. Maaf ya, kenapa kok beli HP nggak sekali dengan sinyalnya gitu? Nggak hidup ya. Jadi sinyalnya juga harus dijaga. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, profil aglonema Indonesia. Ini kalau melihat produksi dan luas panen aglonema dari tahun 18 sampai tahun 2022. Ini saya kok luas panennya itu dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini angkanya yang itu gimana? Itu mengalami penurunan cukup signifikan. Tetapi produksinya tetap naik gitu. Saya nggak ngerti itu data dari BPS. Jadi kalau kita lihat produksinya itu sudah tetap naik gitu. Tapi luas panennya apa saya belum bisa menjelaskan ini. Itulah datanya. Lanjut. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, prospek tanaman hias aglonema, jadi yang kita tahu adalah Bapak Ibu sekalian ya.
supaya bisa lebih stabil gitu ya. Itu kalau saya lihat sepintas, sehingga saya melihat itu, makanya saya langsung terjun sebagai petani agronomik. Lanjut. Nah, ini apa? Jangan ini dari paket ini diambil ya teman. Beberapa spesies agronomik, bahan pemulihan saya juga kurang paham betul. Terus lanjut. Ini hasil dari tadi turunannya, terus kemudian beberapa peternak yang dihasilkan dari pemulihan. Itu ini adalah hasil-hasil grade misalnya. Terus ini ya lanjut berbagai. Nah, itu Bapak Ibu sekalian gambaran di Kementerian Pertanian kebijakannya. Jadi kebijakan di Kementerian Pertanian prinsipnya sih kita mendorong masyarakat, para petani. Kalau saya tugasnya memang di hulu ya, karena saya direktur produksi. Ada lagi teman saya ada direktur pemasaran gitu kan. Nah, saya lebih banyak di produksinya. Nah, untuk produksi itu walaupun dari sisi anggarannya, karena kita mengetahui bahwa tanaman hias ini tidak termasuk yang prioritas, pasti anggarannya antara ada dan tiada. Tapi dengan kondisi seperti itu pun kita tidak boleh berpatah hati juga, gitu kan. Nah, alhamdulillah kita dorong dari berbagai, termasuk juga penggunaan kur itu cukup signifikan di sektor pertanian. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.